So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Desember tahun 2025 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini itu bakal ada terus setiap awal bulan buat memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak di bulan Desember ini. Nah, nanti link pembelian kalian bisa cek aja keranjang yang ada di samping sini atau link yang ada di deskripsi video ini. Oke, langsung aja buat memulai bulan Desember ini kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di bawah 1 juta. Kali ini rekomendasinya ada dua. Yang pertama ada Tecno Spark Go 2. Buat harganya sendiri HP ini ada di Rp966.000. Chipsetnya ini pakai Unisoc T7250, storage-nya ada di 3/64 GB, punya baterai 5000 mAh dan speed ngecas yang ada di 15 watt. Yang kedua ada Itel A90. Buat harga sendiri ada di Rp974.000. Chipsetnya dia pakai Unisoc T7100, storage ada di 4/64 GB, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Kalau dari keduanya, aku tuh lebih pilih Tecno Spark Go 2 ya, karena dia unggul di chipset dan punya refresh rate yang lebih tinggi. Oke, lanjut buat harga 1 jutaan, rekomendasinya kali ini ada 5. Yang pertama ada Infinix Smart 10. Buat harganya sendiri ada di Rp1.043.000. Chipset ini pakai Unisoc T7250, storage ada di 4/64 GB, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Yang kedua ini ada Redmi A5. Buat harganya sendiri ada di Rp1.217.000. Buat chipset pakai Unisoc T7250, terus desainnya ini cakep ya buat HP sejutaan. Layarnya ini udah 120 Hz, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Yang ketiga ada Samsung Galaxy A07. Buat harganya sendiri ada di Rp1.285.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99, storage ada di 4/64 GB, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 25 watt. Yang keempat ini ada Infinix Smart 10 Plus. Buat harganya sendiri ada di Rp1.449.000. Chipsetnya pakai Unisoc T7250, storage 8128 GB, baterainya badak 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 18 watt. Dan buat yang kelima ini ada Itel P65. Buat harga sendiri ada di Rp1.475.000. Chipsetnya ini pakai Unisoc T615, baterainya 5000 mAh dan di paket pembelian yang kita juga dapat charging case yang cukup menarik. Kalau dari kelimanya, aku tuh pilih Infinix Smart 10 Plus ya, yang punya baterai badak dan storage lega di antara yang lainnya. Lanjut buat harga 2 jutaan kecil atau 2 juta sampai 2,5 juta, rekomendasinya kali ini ada 4. Yang pertama ini ada Moto G45. Buat harga sendiri ada di Rp2.068.000. Chipsetnya dia pakai Snapdragon 6S Gen 3, layarnya pakai panel IPS beresolusi HD+ yang refresh rate-nya ada di 120 Hz. Yang kedua ini ada Tecno Pova 7. Buat harga sendiri ada di Rp2.136.000. Chipsetnya dipakai ini MediaTek Helio G100 Ultimate, storage-nya ada di 8/128 GB, baterainya badak 7000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Yang ketiga ini ada Infinix Hot 60 Pro. Buat harga sendiri ada di Rp2.079.000. Chipset ini pakai MediaTek Helio G200, storage lega di 8128, baterainya gede 5160 mAh dan punya bodi yang tipis di 6,6 mm. Yang keempat ini ada Itel S26 Ultra. Buat harganya sendiri ada di Rp2.199.000. Chipsetnya dipakai Unisoc T7300, terus baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 18 watt. Layarnya pakai panel AMOLED 144 Hz serta punya kamera beresolusi 50 megapiksel. Kalau dari keempatnya, aku tuh paling suka sama Moto G45 ya, karena chipsetnya yang udah 5G yang cukup kenceng dan kameranya ini juga cakep nih buat ukuran HP 2 jutaan kecil. Lanjut buat harga 2 jutaan besar atau dari rentang harga 2,5 sampai di bawah 3 juta, rekomendasinya kali ini ada cukup banyak, yaitu ada 6. Yang pertama ada Infinix Note 50X 5G. Buat harganya ini ada di Rp2.500.000 pas. Chipsetnya dia pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Yang kedua ada Infinix Hot 60 Pro Plus. Buat harganya sendiri ini ada di Rp2.519.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G200, storage-nya ada di 8/128 GB, baterainya 5150 mAh dengan bodi yang super tipis di 6 mm. Layarnya juga cakep ya, curve AMOLED yang refresh rate-nya ada di 144 Hz. Yang ketiga ada Tecno Camon 40. Buat harganya sendiri ada di Rp2.599.000. Buat chipset ini pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya ada di 5200 mAh, speed ngecas 45 watt, layar AMOLED 120 Hz, kamera 50 megapiksel yang udah ada OIS-nya.
Yang keempat ada Poco M7 Pro 5G. Buat harganya sendiri ada di Rp2.689.000. Chipset ini pakai MediaTek Dimensity 7025 Ultra, baterainya 5110 mAh, layar AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 MP ber-OIS. Yang kelima ada Infinix Note 50. Buat harganya sendiri ada di Rp2.625.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, storage lega, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt dan ada wireless 30 watt. Dan yang terakhir ini ada Tecnopova 7 5G. Buat harga sendiri ada di Rp2.799.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, storage lega di 8128, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt plus wireless charging 30 watt. Dari kelimanya, aku tuh lebih suka sama Infinix Note 50X 5G ya. Tentu aja karena harganya yang lebih murah, chipsetnya yang udah 5G dan kenceng juga. Terus desainnya ini cukup kelihatan mewah buat ukuran HP 2 jutaan. Oke, lanjut buat harga 3 jutaan kecil atau dari harga 3 juta pas sampai 3,5 juta, rekomendasinya kali ini ada 7. Yang pertama ada Tecnopova Curve yang harganya ada di Rp3.029.000. Chipsetnya pakai Dimensity 7300 Ultimate, storage-nya ada di 8/256GB, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Yang kedua ada Infinix Note 50 Pro, buat harganya ada di Rp3.071.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Wireless charging ini ada juga 30 watt, serta punya layar AMOLED 144Hz. Yang ketiga ini ada Infinix Note 50S 5G, buat harga sendiri ada di Rp3.199.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Dan buat layar ini Curve AMOLED yang refresh rate-nya ada di 144Hz. Yang keempat ada Infinix GT30 yang harganya ini ada di Rp3.249.000. Chipsetnya pakai Dimensity 7400, storage 8/256GB dan baterainya punya kapasitas 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Yang kelima ada Moto G67 Power, buat harga sendiri ada di Rp3.197.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 2, baterainya 7000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 30 watt. Yang keenam ini ada iQOO Z10R, buat harga sendiri ada di Rp3.299.000. Chipsetnya pakai Dimensity 7360 Turbo, storage 8/256GB, baterainya badak 6500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Dan yang terakhir ada Poco X7 yang harganya ini ada di Rp3.321.000. Chipsetnya pakai Dimensity 7300 Ultra, baterainya 5110 mAh, speed ngecas 45 watt, kamera 50 MP OIS dan punya layar AMOLED 120Hz. Kalau dari 7 smartphone tadi, aku sih paling suka sama Infinix Note 50S 5G ya. Desainnya mewah, performanya ngebut, baterainya kenceng, dan bisa jadi alasan lah dia yang terbaik di kelas ini. Lanjut buat harga 3 jutaan besar atau dari rentang harga 3,5 sampai di bawah 4 juta, rekomendasinya ini ada 5. Yang pertama ini ada iQOO Z10, buat harga sendiri ada di Rp3.517.000. Buat chipset pakai Snapdragon 7S Gen 3, baterainya ini super badak di 7300 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Yang kedua ada Tecno Camon 40 Pro, buat harga sendiri ini ada di Rp3.549.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Yang jadi keunggulan HP ini itu ada di sensor kameranya yang pakai sensor kamera HP flagship. Yang ketiga ini ada Infinix GT30 Pro, buat harga sendiri ini ada di Rp3.789.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, baterainya 5500 mAh, speed ngecasnya 45 watt dan ada fitur air trigger juga nih buat yang doyan main game. Yang keempat ini ada Moto G86 Power, buat harga sendiri ini ada di Rp3.759.000. Chipsetnya pakai Dimensity 7400, storage ada di 8/256GB, baterainya badak di 6720 mAh dengan speed ngecas yang ada di 33 watt. Dan yang kelima ini ada Redmi Note 14 Pro 5G, buat harga sendiri ada di Rp3.930.000. Buat chipset ini pakai Dimensity 7300 Ultra, baterainya ini punya kapasitas 5110 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Kalau dari kelimanya milih satu itu agak susah ya, jadi aku bagi dua aja. Kalau misal kalian suka main game, ambil aja Infinix GT30 Pro karena performanya itu yang paling kencang di harga segini. Terus kalau kalian suka foto-foto, ambil aja Tecno Camon 40 Pro karena punya sensor kamera HP flagship.
Lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasiku kali ini ada 4. Yang pertama, ini ada Samsung Galaxy A36. Buat harganya sendiri ada di Rp4.484.000. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 6 Gen 3 yang layarnya ini Super AMOLED 120Hz dan punya kamera 50MP OIS yang hasilnya ini cakep ya buat kelas mid-range. Yang kedua ada Motorola Edge 60 Fusion. Buat harganya sendiri ada di Rp4.280.000. Chipsetnya pakai Dimensity 7400, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 68 watt. Yang ketiga ada Tecnopova 7 Ultra. Buat harganya sendiri ada di Rp4.550.000. Buat chipset pakai Dimensity 8350 Ultimate. Storage-nya ada di 12/256GB, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 70 watt plus wireless 30 watt. Dan yang keempat ini ada Poco X7 Pro. Buat harganya sendiri ada di Rp4.698.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8400 Ultra, storage-nya ada di 12/512GB, baterai 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Kalau dari keempatnya, aku tuh paling suka sama Poco X7 Pro ya. Selain performanya yang lebih kencang dan storage-nya yang lebih gede, HP ini juga punya spek lainnya yang unggul hampir dari segala sisi dibanding smartphone lain di kelasnya. Oke, lanjut buat harga 5 jutaan, rekomendasinya ini ada 3. Yang pertama ada Samsung Galaxy A56. Buat harganya sendiri ada di Rp5.340.000. Chipsetnya pakai Exynos 1580, baterainya 5000 mAh, speed ngecas 45 watt, terus buat layar ini Super AMOLED 120Hz dan punya kamera yang cakep buat smartphone kelas mid-range. Yang kedua ada iQOO Neo 10 yang harganya ini ada di Rp5.299.000. Buat chipset ini kencang pakai Snapdragon 8S Gen 4, baterainya 7000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Buat layar ini panelnya AMOLED yang refresh rate-nya ada di 144Hz. Yang ketiga ini ada Poco F7. Buat harga sendiri ada di Rp5.930.000. Buat chipset dia pakai Snapdragon 8S Gen 4, baterainya 6500 mAh, speed ngecas 90 watt, layar AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50MP yang juga cakep. Nah, kalau dari ketiganya, aku tuh lebih suka sama iQOO Neo 10 ya. Secara spek itu mirip-mirip kayak Poco F7, tapi punya harga yang lebih murah juga. Lanjut buat harga 6 jutaan, rekomendasinya cuma satu aja yaitu Vivo V60. Buat harganya sendiri ada di Rp6.378.000. Buat chipset dia pakai Snapdragon 7 Gen 4, storage ada di 8/256GB, baterainya 6500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Buat layar panelnya ini AMOLED 120Hz dan punya kamera yang cakep banget ya buat HP kelas mid-range. Next buat harga 7 jutaan, rekomendasinya ini ada 3. Yang pertama ada Xiaomi 15T. Buat harga sendiri ada di Rp7.289.000. Buat chipset pakai Dimensity 8400 Ultra, storage-nya 12/256GB, baterainya punya kapasitas 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 67 watt. Yang kedua ini ada Poco F7 Pro. Buat harganya sendiri ini ada di Rp7.789.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 3, storage-nya lega, baterainya gede di 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Lalu yang ketiga, ini ada Oppo Reno 14 5G yang harganya ini ada di Rp7.499.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 8350, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 80 watt. Buat layar panelnya ini AMOLED 120Hz dan punya kamera yang juga cakep. Ketiga HP ini bagus-bagus semua ya, jadi kalau fokus ke performa aku saranin ambil Poco F7 Pro. Sementara kalau cari yang all-rounder bisa pilih antara Oppo Reno 14 5G atau Xiaomi 15T. Lanjut buat harga 8 jutaan, rekomendasinya ini ada satu aja yaitu Samsung Galaxy S25 FE. Buat harganya sendiri ada di Rp8.649.000. Chipsetnya pakai Exynos 2400E. Storage terendahnya ada di 8128GB, baterainya 4900 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Keunggulan HP ini tentu feels flagship Samsung S series, terus dukungan software yang panjang dan ada fitur Samsung DeX. Kalau buat harga 9 jutaan, rekomendasinya satu juga yaitu Xiaomi 15T Pro. Buat harganya sendiri ini ada di Rp9.780.000. Chipset yang dipakai Dimensity 9400 Plus, storage-nya ada di 12/512GB, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ini ada di 90 watt. Buat layar panelnya AMOLED 144Hz dan punya setup kamera yang juga cukup mantap.
Kalau 10 juta ke atas, pertama ada Xiaomi 15 yang harganya ini ada di Rp11.899.000. Smartphone ini sebentar lagi bakal ada penerusnya yaitu Xiaomi 17. Habis itu ada iQOO 15 yang baru aja rilis dengan harga Rp12.999.000 yang pakai chipset kencang sekarang yaitu adalah Snapdragon 8 Elite Gen 5. Lalu ada Oppo Find X9 yang harganya ini ada di Rp13.650.000. Chipset yang dipakai Dimensity 9500, baterainya ini kapasitasnya 7025 mAh yang banget, speed ngecasnya 80 watt, terus desainnya cakep, flat dan kerasa mewah. Layarnya 1.5K AMOLED 120Hz dan kameranya punya setup trio 50 megapiksel. Terus ada juga Vivo X300 yang harganya ini ada di Rp14.099.000. Chipsetnya pakai Dimensity 9500, baterainya 6040 mAh dan speed ngecasnya ada di 90 watt. HP ini enaknya compact ya dan kamera utamanya punya resolusi 200 megapiksel. Terus ada Samsung Galaxy S25 series, ada S25 reguler dan yang plus yang masing-masing harganya ada di 13-14 jutaan untuk storage terendahnya. Kedua HP ini adalah opsi yang oke ya buat kalian yang mau punya Samsung flagship tapi nggak butuh fitur istimewa kayak S Pen. Terus ada juga Samsung Galaxy Z Flip 7 yang harganya ini ada di Rp15.015.000. Ini adalah HP flip terbaik yang ada sekarang di Indonesia menurut Kuliah Sore. Layarnya juga udah lebih lega, terus baterainya juga lebih besar yang pastinya smartphone ini udah makin matang sebagai HP flip. Habis itu ada Samsung Galaxy S25 Ultra, buat harganya ada di Rp16.799.000. Chipset ini pakai Snapdragon 8 Elite, baterainya ada di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Fitur eksklusifnya tentu aja adanya S Pen ya yang kepake banget buat sebagian orang yang suka nyatet atau nulis-nulis secara cepat di smartphone. Habis itu ada iPhone 17 yang harganya ini ada di Rp17.799.000. Chipsetnya pakai Apple A19, storage-nya ada di 256 dan 512 GB. Terus buat kamera ini ada di 48 plus 48 megapiksel. Terus habis itu ada flagship terbaik dari Xiaomi yaitu Xiaomi 15 Ultra yang harganya ada di Rp16.999.000 yang harusnya ini bentar lagi juga ada penerusnya. Lanjut ini ada flagship dari Oppo yaitu Oppo Find X9 Pro yang harganya ada di Rp18.200.000. Chipsetnya yang dipakai ini Dimensity 9500, baterainya super badak di 7500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 80 watt. Ada juga Vivo X300 Pro yang harganya ada di Rp18.399.000. Chipsetnya pakai Dimensity 9500, baterainya 6510 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Sama yang terakhir ini ada iPhone 17 Pro, bukan yang Pro Max. Yap, dengan Pro aja kalian udah bisa dapetin iPhone terbaik buat tahun 2025. Harganya juga lebih murah dari yang Pro Max yaitu ada di 23 jutaan. Chipsetnya pakai Apple A19 Pro, terus buat setup kameranya ini trio 48 megapiksel yang hasilnya mantap-mantap. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan Desember tahun 2025 ini. Kalau ada yang nggak masuk, mungkin Kuliah Sore kelewat, atau belum pernah pegang HP-nya, atau mungkin menurut pendapat pribadi HP itu kurang layak ya buat masuk. Jadi kalian bisa tulis HP apa yang menurut kalian layak versi kalian di kolom komen yang ada di bawah. Seperti biasa, buat link pembelian kalian bisa klik aja keranjang yang ada di samping sini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Kuliah Sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.